Selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak. Pada pertemuan kali ini kita lanjut ya, peluang ya, tinggal materi peluang. Kemudian selesai nih untuk semester 2 ya. Oke, jadi Bapak kami ini nampak, Nak, di presentasi Bapak? Nampak, Pak. Oke, Bapak kasih. Yang sini. Oke, ini dia. Jadi ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua daring ya. Pertemuan pertama kalian ya, daring ya. Daring dengan Bapak. Iya. Tentang kita bahas tentang peluang. Kelas 12 MIPA 5 oleh Isyam Hidayatul. Oke. Ini slide. Klik, kita copy dulu. Oke, slideshow. Oke, Nak ya, ini pertemuan daring dari Bapak. Pen. Oke, nampak ya, pertemuan daring tentang peluang. Oke, kalian tahu tentang peluang ya di SD, di SMP sudah belajar kalian tentang peluang ya, dan juga di matematika peminatan kalian juga belajar peluang ya. Peluang di sini secara umumnya itu dia menggunakan medianya bisa dadu, bisa koin, kan gitu ya, Nak ya. Apa? Bentar, oke. Nampak kan, Nak? Bentar. Oke. Jadi media di sini bisa mata uang. Oke, mata uang. Terus dadu. Terus apa lagi ya? Kelereng. Terus bisa juga lampu dan lain sebagainya. Jadi medianya banyak ya. Tapi yang sering ya mata uang sama dadu yang sering dibuat soal ya. Ntar Bapak taruh ini dulu. Susah kali naruhnya. Oke. Nampak ya? Halo ya. Oke, jadi dari sini kalian misalkan untuk mata uang ya. Contoh. Untuk mata uang pelemparan sebuah uang logam. Nah, sebuah uang logam. Berarti nanti di sini akan ada istilah S. S itu ruang sampelnya ya. Kira-kira ketika kalian melempar uang logam, apa yang muncul? Ayo jawab. Yes, angka dan gambar. Jadi itu namanya ruang sampel. Oke. Nah, NS itu adalah banyaknya anggota yang ada di situ. Ada berapa banyak anggota? Berapa, Nak? 2. Oke. 2, Pak. Kemudian ada suatu kejadian, misalkan berapa peluang muncul angka. Nah, misalkan muncul angka, berarti di sini jawab. Nah, kejadiannya, misalkan kejadian B. Berarti kan muncul angka gitu, Nak ya? Ya nggak? Berapa NB-nya, Nak? NB itu banyaknya anggota yang ada di B. Yes, 1. Nah, kita tahu bahwa peluang kejadian B adalah banyaknya kejadian yang diminta ya sama seluruh kejadian. Kan begitu, Nak ya?
Oke, masih ingat ini yang di SMP? Ya, banyak Masih, Pak. kejadian per seluruh. Dan untuk nilainya di sini ya, paling kecil adalah 0, paling besar adalah 1. Nah, sehingga di sini peluang B berapa NB-nya tadi? 1 per Berdua. berapa? Per 2. Sampai sini Dua, ngerti, Nak? Ngerti, Nak? Ya. Oke. Sekarang Berdua. kalau dia 2 pelemparan 2 uang logam. Oke. S-nya berapa? Yuk, S-nya apa saja? Ada yang tahu? Sebutin. Gambar, Empat, Pak. Iya, angka-angka, terus gambar-gambar, angka gambar, terus gambar-gambar, sebelum gambar-gambar, Gambar gambar angka, ya kan? Gambar-gambar. Iya. Paham ya? Jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Ah, berapa ininya, Nak? Ya. Berapa banyak? 4, Pak. Berapa? 4, Pak. 4. Nah, nanti ada pertanyaan begini. Berapa peluang muncul 2 angka, 2 gambar misalkan, biar nggak angka terus. Nah, coba berarti jawab. Ya, anggaplah kejadiannya kejadian C. Nah, kejadian C berarti muncul 2 gambar. Apa itu di situ? Berapa, Nak? 1. Ya, apa itu? Ya, NC-nya 1, yaitu GG ini, ya nggak? Gambar-gambar. Nah, gambar-gambar. Maka dia peluang kejadian C yang diminta ini 1 per NS-nya tadi berapa? 4. 4. 4. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Nah, kita tergantung juga dengan pilihannya di sini. Seumpama, Nak, ya, seumpama berapa peluang muncul minimal. Nah, minimal 1 angka. Nah, kayak mana? Anggaplah di sini jawab. Jadinya adalah kejadian D, kan gitu ya? Ayo, minimal 1 angka. Apa saja? AG, boleh kan? Angka gambar, Terus gambar angka, kan muncul 1 angka ya. Terus ada lagi? Ya, Pak. Udah, Pak, habis. Udah, Habis? Pak. Hati-hati ya, minimal 1 angka. Angka, Pak. Angka-angka. Betul. 3. Loh, ini kan 2, Pak. Kan minimalnya 1 angka. Berarti kalau 2 kan boleh, ya nggak? Sama seperti Pak, iya. kalian kalau uang saku misalkan. Minimal uang saku 5.000. Kalau 10.000 boleh nggak? Boleh, Pak, boleh. Seperti itu. Jadi di bahasanya juga menentukan di sini. Sehingga ND sama dengan ada berapa? Banyak bilangannya? Banyak anggotanya? 3/4. Ada 3. Ada 3. Baru kalau misalkan ditanya berapa peluangnya, peluang D, berarti 3/4. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Oke, kita lanjut next. Ya. Sekarang kalau dia uangnya ada 3. Nah, pelemparan 3 uang logam. Nah, kira-kira S-nya apa saja? Yuk. Apa saja? Angka-angka. Angkanya 3 kali. Yes. Ya, kita kopas aja dulu, Nak, ya, yang dari tadi ya. Tadi kan A ya nggak? Kasih koma agak jarak dikit. AG ya nggak? Terus GA, terus GG. Nah, kopas lagi ke bawahnya. AA, AG, GA, GG. Nah, tinggal diuraikan di sini. Yang pertama adalah A, bawahnya adalah G, ya nggak? Gitu kan? Terus lagi, Betul. yang ininya A, yang ini G.
G. Yang ini A, yang ini G. G. Yang ini G. A, yang ini G. G. Nah, jadi ini nih. Kalau begitu NS-nya ada berapa, Nak? Ada berapa coba? 8, Pak. Yes, 8. 8. Paham ya yang lain ya? Seumpama nanti ada pertanyaannya begini. Berapa ya peluang muncul dua angka dan satu gambar. Nah, kayak mana tuh? Jawab. Buat aja kejadiannya. Anggaplah kejadiannya kejadian E misalkan. Nah, ini untuk kejadian terserah ya. Kita kan namanya himpunan. Himpunan tuh huruf kapital cara simbolnya. Nah, coba kalau dia dua angka satu gambar, apa saja kejadiannya? Yuk sebutin di antara 8 ini. Yuk. A. G. AGA. AGA. G. A. AGA. Good. GAA. Good. Terus A. G. AAG. Yes. Good. Ada lagi? Habis, Pak. Habis. Nah, berarti nanti di sini NE-nya banyaknya kejadian itu ada berapa? Banyaknya kejadian itu. Ada? 3. 3. Sehingga kalau misalkan nanya peluangnya, peluang kejadian E berapa, Nak? 3/8. 3/8. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Yakin? Nah, Ngerti, beda Pak. lagi kalau misalkan ada pertanyaan begini. Berapa peluang muncul minimal 2 angka? Yuk, jawab. Anggap ini kejadian A. Ya, minimal 2 angka. Coba, mana yang minimal 2 angka? Ya. A-nya masuk, ya enggak? Yang ini juga AGA, terus GAA, terus AAG. Ada lagi? Habis, Pak. Habis. Nah, kenapa enggak GAG? GAG. Karena minimal Angkanya 2. cuma 1. Angkanya hanya 1 begitu. Jadi kita mengulahnya. Baru setelah itu, oh kalau begitu banyaknya anggota di himpunan A ini berapa? 4. Berapa, Nak? 4. Sehingga peluang kejadian A yaitu kejadian muncul minimal 2 angka adalah berapa? 4/8. Yes, kalau dikecilin jadi berapa? 2/4. 1/2. 2/4. Nah, lagi 1/2. Paham ya? Oke. Lah, lantas bagaimana Pak kalau dia 4 uang logam, 5 uang logam dan sebagainya? Ternyata kita dibantu oleh segitiga Pascal. Duh, mana nih? Bentar. Segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal. Nah, bunyi segitiga Pascal kayak begini dia ya. Nah, yuk 1 tambah 1 berapa nih? Berapa? 2 ya kan? Jadi kita tinggal menjumlahkan ini. 1 tambah 2. Ayo. 3. Terus ini jadi berapa? 3. Ini 1. Lagi. Ini 4. Terus 6. 4. 1. Terus ini 5. 10. 5, 1. Terus 1. 6. 15 ya kan? 20. 15. 6. 1. Nah, maksudnya apa? Ketika ini 1 koin. Nah, ini adalah 2 koin. Oke. Ini adalah berapa? 3 koin. Ini 4 koin. Nah, loh. Ini 5 koin. Ini 6 koin. Oke. Oke. Maksud Bapak gimana di sini? Ya, Bapak kasih warna lain, warna hitam ya. Nah, ketika 1 koin berarti ada 1 angka dan 1 gambar. Benar nggak tadi? Ya kan? Benar. Ya, ketika 2 koin, maka di sini adalah AA kan berarti A kuadrat ya. AA misalkan AA. AA kan A kuadrat, ya nggak? Kemudian di situ AG.
ya kan? Baru setelah itu apa? Ayo ngomong. G Kuadrat. G kuadrat. Ya. Sehingga dari sini bisa tahu, oh kalau begitu muncul keduanya angka, ya udah tinggal dilihat 1/4. Muncul satu angka dan satu gambar, jadi 2/4. Muncul keduanya gambar, udah langsung. Yuk dengan cara yang sama, coba untuk yang baris ketiga, untuk 3 koin. Ayo, A pangkat. A pangkat A 3. kuadrat. Yes, good. 3. A pangkat 3 kan? Ya di sini kan A ya. Terus habis itu A pangkat. A A pangkat 2. 2G. Oh. Nah, jadi 2 angka 1 gambar itu ada 3. Coba buktikan di sini. 2 angka 1 gambar nih 1, ya kan? 2, 3, ya enggak? Ya udah nanti jawabannya 3/8, ya. Dan aneh tapi nyata, NS-nya itu bisa menjumlahkan dari masing-masing ini. Ini kan 1 tambah 2 tambah 1, tambah 2 tambah 1, 4 kan ya. Nah, untuk yang sini juga sama, NS-nya dia tinggal tambahin 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Berapa? 8, ya enggak? Nah, itu dia. Kemudian, ayo setelah A pangkat 2G, A-nya turun. Jadi berapa? Jadi berapa, Nak? A G kuadrat. Yes, good. AG kuadrat. Ya. Terus lagi, satu lagi. G. G pangkat G 3. pangkat. Paham, Nak? Jadi kejadian G pangkat 3 artinya ketiga-tiganya gambar cuma 1/8. Jadi ini meminimalisir kalau kita nggak teliti melihatnya. Dan juga membantu kita. Kalau misalkan koinnya 5, 6, dan sebagainya. Kalau sudah koinnya sudah lebih dari 100, nah masuklah ke peluang binomial. Nanti itu di matematika peminatan. Ya nggak? Itu matematika peminatan. Jadi untuk dia koinnya udah ratusan, nah itulah biar matematika peminatan yang menghitungnya. Ya. Kemudian ayo yang keempat, yuk baris keempat. Yuk kalian ini lagi. A pangkat 4. good. Loh, mana? 4. Mana tadi? Mana tadi, Nak? Walah, kok hilang? Tersimpan. Keulang sepertinya, Pak. Nah, tapi masih ada tadi kan? Waduh, ini nulisnya udah banyak tadi. Nggak apa-apa lah ya. Nanti kalian bisa nulis lagi. Harus disimpan nih. Oke, Bapak ulangi. Jadi di sini kan 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ya kan? 1 4 6 4 1 kan gitu Nak ya. Tadi sampai berapa? 1 5 10 10 5 1. Nah, ini ketika dia 4 koinnya. Nah, yuk. Tadi A pangkat berapa? A pangkat 4. Ya, A pangkat 4. Pangkat 4. Good. A pangkat 4. Nah, kok ya? Bukan 10. Oke. Warnanya warna hitam. Oke. A pangkat 4. Habis itu A pangkat 3G kan gitu ya. Habis itu A pangkat 2. G2. Ya G enggak? pangkat 2. Ya, terus habis itu A pangkat 1, G pangkat 3. Oh alah. Ini. Oh 5 koin. Itu yang di atas kan, Pak? Oh iya, maaf. Bapak ini. Sebentar Bapak hapus dulu. Keliru jadinya ya. Anggaplah yang atas ya. Nih yang atas. Yang ke bawahnya ngikutin Nak ya. Ngikutin yang bawahnya. Jadi A pangkat 4 ya kan? Di sini A pangkat berapa? 3G ya. 3G. Terus yang sini A pangkat 2, G2. Yang sini A pangkat 1, G pangkat 3, ya enggak? Nah, baru yang terakhir G pangkat 4. Seumpama dia nanya begini pertanyaannya, berapa peluang minimal
Minimal 3 angka. Nah, loh. Oh. Maksudnya muncul minimal 3 angka ya. Jawab. Ya udah, jadi kejadiannya misalkan kejadian B, NB-nya langsung nampak. NB-nya berapa? Ini yang minimal 3 angka berarti 5. ini. Good, pintar. 5. 4 tambah 1 ini kan 4. 3 angka 1 gambar, kan? Ada 4. Angka keempat-empatnya ada 1 berarti sama dengan 5. Sampai sini ngerti, Nak? Nah, baru Ngerti, NS-nya. NS-nya adalah tinggal dijumlahin ini berapa NS? 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Berapa? 16. Oke. Dan untuk menentukan NS tidak hanya dijumlahkan, bisa juga NS-nya ini adalah 2 pangkat N. Nah, 2 itu menentukan bahwa koin itu ada 2 kemungkinan. N itu berapa jumlah koin. Kalau koinnya 2 berarti 2 pangkat 2. 4. Kalau koinnya 3, 2 pangkat 3, 8. Kalau dia 4, 2 pangkat 4, 16. Bisa, Nak, ya? Ngerti ya? Sehingga Bisa, Pak. peluang Ngerti, Pak. kejadian B adalah berapa? 5 per Per 16. 16. Sampai sini ngerti? Ngerti ya, Nak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Biar tersimpan nih. Kalau enggak tersimpan. Bapak simpan dulu ya. Soalnya tadi hitung coret-coret itu udah banyak tapi hilang. Oke. Next lagi. Yuk, sekarang kasusnya tentang dadu. Oke, dadu ya. Nah, untuk dadu nih pada pelemparan sebuah dadu, pada pelemparan 2 dadu. Satu dadu dulu. Satu dadu awalnya. Oke, satu dadu atau sebuah dadu. Oke. Berarti S-nya berapa? Apa saja? 1 sampai Kalau dia 6. satu dadu berarti? Iya, good. 1 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan begitu ya? Nah, NS-nya ya. Ada berapa NS-nya? Ada berapa, Nak? 6. 6. Jadi NS itu banyaknya anggota pada ruang sampel. Ruang sampel itu seluruh kemungkinan. Oke. Nah, misalkan pertanyaannya begini. Berapa peluang muncul angka prima. Angka prima. Oke. Jawab. Anggaplah kejadiannya adalah A. Apa saja, Nak? Bilangan prima apa saja di situ? Ayo. Berapa, Nak? 2, terus? 2, 3, 5. 3, 5. Ada lagi? 7 kenapa nggak masuk? 7? Karena cuma Karena sampai pada 6. Iya, good. Jadi sampai 6. Ngerti yang lain ya? Ngerti ya? Semuanya ngerti ya? Oke, sehingga Ngerti, Pak. NA-nya banyak anggotanya. Banyak anggota A berapa? 3. Iya, 3. Sehingga peluangnya baru. Peluang kejadian A berarti berapa? 3 per. 3 per. Nah, kalau dikecilin jadi 1 per 2. 2. Paham ya? Paham ya? Paham. Kadang begini soalnya nih. Berapa peluang muncul faktor dari 6. Nah, loh. Faktor dari 6 itu adalah bilangan yang dapat membagi 6. Yang membagi habis. Nah, anggaplah kejadian B. Apa saja yang bisa bagi 6? 2, 3. 2, 1, 3, 2, 1 bisa 3. nggak? 1 bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti 1 juga ya. Karena 6 bagi 1 kan 6 bisa bagi. Terus ada lagi? 6. Oke. Berarti ada berapa ini NB-nya? 4. 4. Sehingga peluang kejadian B adalah berapa? 4 per 4 6. per 6. Seumpama tidak ada jawabannya, Nak. Dikecilin pinter. Tadi ada yang jawab. Berapa?
2/3. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Kasih dulu. Next. Selanjutnya, kalau dadunya ada 2, nah loh, ya. Jadi kalau dadunya ada 2, jadi pelemparan, kan ya, pelemparan 2 dadu. Oke. 2 dadu. Jawab. S-nya apa saja? Ayo. Apa saja? Berapa? Atau NS-nya ada berapa? NS-nya ada berapa? Good, 36. Jadi kalau diuraikan 1-1 terus 1-2 kan gitu ya? 2. Terus sampai terakhir 6-5 ya kan? 6-6. Jadi total semuanya 36. Oke. Bahkan ada juga yang dia bikin tabel gitu ya. Bikin tabel. Pernah ini kan? Bikin tabel kayak gini. Jadi sini dadu 1, ini dadu kedua. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga di sini 1, 1, 1, 2 dan seterusnya sampai di sini kan nanti 6, 5 ya, 6, 5, 6, 6 sini. Oke. Paham ya? Nah, jadi diuraikan semuanya di 36. Ternyata sama seperti koin untuk NS yaitu 6 pangkat N gitu nah. Nah, kalau dadunya ada 1 berarti 6 pangkat 1 6. Kalau dadunya ada 2, 6 pangkat 2 berapa? Berapa nak? 36. Kalau dadunya 3, 6 pangkat 3 berapa 6 pangkat 3? Ya, 36 kali 6. Yes. 36 kali 6. 1. Ya, jadi kalau N-nya 3, tapi ini jarang-jarang ya. Jadi di sini jadi 6 pangkat 3, 36 kali 6 ya kan ya? Berapa? 6, 36, 83, 18, 216 ya? Oke? Nah, pertanyaannya apa? Berapa ya peluang muncul jumlah mata dadu misalkan mata dadu 10. Nah loh, jawab. Tinggal kita lihat. Yang dia anggaplah kejadian A ya. Kejadian A itu jumlah mata dadu 10. Apa saja nak? Ayo sebutin. 46. Iya, 46. Ya enggak? 4. Nah, terus 64. Terus ada lagi? 5 ya. Ada lagi? Habis, Pak. Habis. Ya kalau begitu berarti NA-nya ada berapa di sini? 3. 3. Artinya kan dia jumlah mata dadu 10 ya. Kenapa tidak milih 37? Nah loh. Kan karena nggak ada 7. Karena 7. Iya, nggak ada 7. Ngerti yang lainnya nak ya? Ngerti ya semua? Ngerti ya? Oke. Sehingga nanti peluang kejadian A-nya di sini berarti 3 per. Tadi berapa? 3/36. 36. Kalau nggak ada jawabannya pasti tidak diseranain. Bagi 3 bagi 3. 1 per. 12. Yes, 12. Sampai sini ngerti nak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan ada lagi di sini nih. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari lebih dari 9. Nah. Lebih dari 9. Oke, jawab. Dia kalau lebih dari 9 berarti jumlahnya 10 ya enggak? Terus jumlahnya berapa lagi? 11. Jumlahnya 12 ya kan? 12. Oke. Anggaplah ini kejadian B. Nah, oke, sekarang kita uraikan dari 10 dulu. 10 tadi kan sudah ada ya tadi ya. Kopas saja ya. 46 kan gitu? Iya, Pak. Terus 64. Terus 55.
Oke, sekarang yang 11 apa saja? Yuk. 65, 56, 5, 56, 56. Paham yang lain ya? Sekarang yang 12. 66. Yes, 6, 6. Oke. Sampai sini ngerti? Ngerti, Nak? Ngerti, Ngerti, Pak. Pak. Kalau begitu ada berapa ini? Ada Ada 6. berapa? Ada 6. Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Sehingga peluang kejadian B-nya adalah 6 per 1 per 36 36. Kalau disanain jadi 36 per 6. 1 per 1 per 6. sampai sini ngerti, Nak? Ngerti, Pak. Terus sering perkembang waktu ada ide dari orang-orang itu, wah gimana ya kalau kita mempercepat ya apabila dia jumlah dadu itu yang penting kan dari mulai 2 paling kecil ya, habis itu 2, 3, 4 ya kan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ternyata ini kejadiannya ya, kejadiannya kalau dia jumlahnya 2 ada 1, betul nggak? Setuju nggak kalian? Ya kan? Iya, Pak. Kalau jumlahnya 3, 2, terus naik lagi 3, 4, 5, 6 ya kan? Nah, baru mundur lagi 5, 4, 3, 2, 1. Nah ini ada polanya di sini. Paham nggak? Sehingga kalau misalkan berapa peluang muncul jumlah mata dadu 10? Oh, nggak perlu nyebutkan ini. Udah langsung. Oh, yang jumlahnya 10 berarti kalian lihat di sini. Nah, 10 berarti 3. 3 per 36. Paham? Peluang muncul jumlah mata dadu 7. Nah, udah tinggal lihat ini. 6 per 3. 6. Paham nggak? Paham ya? Paham, Oke. Pak. Nah, jumlah muncul jumlah mata dadu lebih dari 9. Nah, lebih dari 9 berarti tinggal jumlahkan ini. 3 tambah 2 tambah 1. Berapa tadi? 6 ya enggak? Nah, cuma di sini dia tidak menyebutkan kejadiannya apa saja, cuma bisa menentukan jumlah kejadiannya. Karena itu kan diminta di soal. Oke? Bisa ya? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Yakin? bisa, Pak. Oke, baik. Oke. Kita shoot dulu. Ya, jadi di peluang itu ada banyak seperti ini. Jadi ada mata uang, koin, dadu. Nah, sekarang berkaitan dengan kelereng ya. Nah, selanjutnya ya. Kalau kelereng bagaimana ya? Kelereng. Jadi kasus kelereng. Nah, kelereng misalkan Bapak punya nih, dalam satu kantong ada 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih, ya kan? Diambil secara acak, diambil 3 kelereng. Nah, secara acak. Ada permintaannya gini. Berapa peluang muncul 2 merah? Ya, muncul 2 merah dan 1 putih. Nah, jawab. Nah, kayak mana kalau gitu? Kombinasi. Yes, kombinasi. Jadi anggaplah NA-nya, kita langsung NA-nya kejadiannya ya. Jadi kejadiannya adalah 2 merah dan itu berarti kan kali, ya enggak? Dan 1 putih, ya enggak? Oke. Sehingga di sini ngambil 2 dari merahnya berapa? 5. 5. Terus ngambil 1 dari putihnya berapa? 4. 4. Ya udah, tinggal dihitung masing-masing. Kalian kombinasi kan udah tahu kan ya? Ayo, masih ingat kan ya? Kombinasi 52, ayo. Bareng-bareng. Berapa? 5 faktorial ya kan? Per 2
faktorial. 3 faktorial dulu ya. Kali 3 faktorial artinya 5 kurang 2 kan? Baru 2 faktorial. Ya enggak? Oke. Ayo berarti ini 5 kali. Yuk. 4 ya enggak? Kali 3 faktorial. Ini 3 faktorial. 2 faktorial kan 2 kali 1. Oke. Habis. 10, Pak. Habis. Ya, 4 bagi 2, 2. 5 kali 2 berapa? 10. Kali. Kombinasi 41. Kombinasi 41. Berarti 4 faktorial per 3 faktorial ya, kali 1 faktorial. 3 faktorial kali 1 faktorial. Berarti sini 4 kali 3 faktorial ya kan? 3 faktorial 1 faktorial. Sab. Jadi dikali 4. Berapa nak? Jadi NA-nya berapa? 40. Nah, pertanyaannya sekarang berapa NS-nya? Nah, lo. Ayo, NS-nya berapa? 9, Pak. Ya, 10 NS-nya 9. kombinasi. Hati-hati. Karena dia ngambil 3, ya kan? Ngambil 3 dari berapa total semuanya? 9. Kombinasi. Ya kan? Kan ngambil 3 dari 9. Gitu ya. Kecuali kalau pertanyaannya gini, berapa peluang muncul merah? Nah, kalau merah 5/9 langsung aja. Tapi kalau dia udah 3 kelereng, 4 kelereng atau berapapun dia pakai kombinasi. Ya. Ayo, berarti jadi berapa ukurannya di sini? Kombinasi 93 berapa nak? Ayo. 9. Good. 9 faktorial per 6 faktorial. 6 faktorial terus 3 faktorial. 3 faktorial. 3 faktorial. 9 kali 8 ya enggak? Kali 7 Kali 7 kali 6 faktorial. Ini 3 kali 2 kali 1. 6 faktorialnya di sini ya. Ada yang sama coret, bagi sama dengan 1 ya. Cuma bahasa gampangnya coret, kalian enggak ini. Terus, nah ini 9 bagi 3. 3 ya. 8 bagi 2. 4 ya. Jadi yang masih hidup 3 kali 4 kali 7. 3 kali 4 berapa? 12 kali 7. Ayo. 7 kali 2. 14 nomor 1. 84. Sehingga peluang kejadian A itu tadi peluang muncul 2 merah dan 1 putih adalah berapa? 40/84. Kalau dikecilin tinggal kecilin lagi bagi 4. 10 bagi 4 berapa? 8 bagi 4 2 1 ya enggak? Oke. Sampai sini ngerti nak? Ngerti, Pak. Ngerti? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Paham? Paham ya? Oke. Nah, ada pertanyaan misalkan dia bilangnya gini ya. Berapa peluang muncul minimal 2 angka. Minimal 2 merah. Kalau seperti itu bagaimana? Ayo, anggaplah ini kejadian B. Nah, ini B. Ya, jawab. Ayo, kalau dia minimal 2 merah berarti kan 2 merah sama 1 putih. Ditambah kan, tambah itu artinya alternatif ya. Bisa jadi 3 merah. 3 merah. Kan minimal 2 merah. 3 merah boleh gitu loh. Paham nak? Paham ya? Paham. Oke, berarti di sini 2 merah 1 putih tadi kan kita sudah ngitung nih. Hitung tadi hasilnya berapa? 40 kan ya? Ya ini ya, yang ini. Iya. Oke, 40 ditambah 3 merah berarti ngambil 3 dari merahnya berapa? 5. Tinggal dihitung berarti 40 ditambah ini berapa? 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial ya enggak? Tadi ini samalah seperti ini kan? 5 faktorial 3 faktorial ini kan sama seperti ini. Ya udah berarti nanti sini 40 kalau dihitung tambah 10 berapa jadinya nak? 50. Sehingga peluangnya NS-nya sama ini karena dia ngambil 3 kan, ngambil 3 kelereng berarti peluang kejadian B adalah berapa?
50 per 50 80. 84. Kalau dia nggak ada jawaban di sini, tinggal bagi 2, Nak. Ayo bagi 2 berapa? 25 per 25 per 42. 40. 42. Wah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nak, sampai sini? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Oke, kita mana jamnya ini ya? Nah, kita ini dulu, simpan dulu. Yang tadi seperti hilang, nggak apa-apa nanti biar. Oke. Nah, masih ada waktu berapa? Kita tadi jam 8.45, berarti kita sampai kita lihat ya soal-soal yang ada di ini ya, yang ada di ini. Kita 8.45 berarti setengah 9, 9.15 ya. Kita coba cari soal yang di internet ya. Nah, kita coba cari soal yang di internet, yang soal di kepolisian nih, siapa tahu ada nih tentang peluang ya. Nah, kita lihatlah di YouTube. Oke. Ini lagi. Maaf, sebentar ya. Kontrol. Nampak di tempat kalian, Nak? Belum ya? Ini. Coba kita ambil YouTube-nya. YouTube. YouTube. Ini agak lemot, Nak. Ini dia. Oke. Kalian coba juga sambil buka ya. Misalkan materi soal peluang dalam di ini, soal tes Polri di peluang ya. Misalkan soal tes Polri tentang peluang. Nah, oke, kita lihat nanti di sini. Mana nih? Nih. Contoh soal peluang tapi bukan di ini dia. Berhitung cepat Polri. Peluang materi soal nggak ada. Peluang sampai semua paham, ngerti, understand. Walah. Oke. Nah, ini kita cari yang kalian bisa ini ya. Cari soal-soal kayak begini untuk di banyak ini tes ini mengerjakan soal kerjaan Polri, psikotes apa. Ini yang ada peluang, kita coba ambil salah satu. Ya. Oke. Kita skip dulu. Oke. Nah, ini ya contohnya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 8 bola kuning. Bola sekaligus dari kotak tersebut. Oke. Nah, kita print screen dulu. Kita taruh di sini ya. Oh, mana? Kok malah nambahnya? Oke. Sebentar. Oke. Nampak, Nak ya? Halo, nampak? Nampak, Pak. Oke, baik. Kita bahas. Mana tadi ini? Oke, yang ini kita bahas ya. Oke. Jadi dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 8 bola kuning kan gitu ya. Diambil 2 bola sekaligus di kotak tersebut. Peluang terambilnya 1 merah dan 1 bola merah dan 1 bola kuning, ya kan? Berarti nanti di sini kejadiannya kejadian A misalkan
Berarti 1 merah. Dan itu kali ya, 1 kuning. Nah, berarti ngambil 1. Merahnya berapa, Nak? 6. 6. Terus ngambil kuning, kuningnya 1. 8. Nah, khusus untuk kombinasi 61, 81 langsung saja. Ini sama dengan 6, ya enggak? Yang sini sama dengan 8. 8. Ya, tahu dari mana, Pak? Ya, rumus kombinasi misalkan ya. Kalau segitu 6 faktorial per 6 kurang 1 kan 5 faktorial ya enggak? Terus 1 faktorial. Jadi 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial 1 faktorial. Oh, berarti 6, ya enggak? Jadi untuk selanjutnya misalnya kombinasi 101, ya udah pasti 100 dan seterusnya. Yuk, jadi berapa nih? 48. Nah, selanjutnya NS. NS-nya berapa? Karena dia ngambil 2, berarti ambil 2 dari 2. 14. Ya enggak? Berarti berapa nih? 14 faktorial per 14 kurang 2 berapa? 12. 12 faktorial terus 2 faktorial. Yuk, jadi berapa nih? 14 kali 13. lagi 13 kali 12 faktorial per 12 faktorial kali 2 kali 1, ya enggak? Sab. Nah, loh. 14 bagi 2 berapa? 7. 7. Nah, tinggal 7 kali 13, ya enggak? 7 kali 13 berapa? 91, Pak. 91. Sehingga peluangnya bagaimana? Ayo. 48 per 91. Apa jawabannya? Bravo. Ngerti enggak? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Itu kayak gitu. Nanti coba lagi. Mana ya? Oke. Soalnya Nisa, nah. Oh, udah itu. Udahlah itu. Udah. Oh, ini masih banyak. Wah. Walah. Malah 1 soal ini. Nah, kita cari yang lain yang agak bagus ya. YouTube-nya yang agak bagus. Atau kita coba cari yang lain ya. Oh, UTBK peluang. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini coba kita lihat ya peluang. Oh, ini udah masuk permutasi kombinasi ya, kita lihat coba. Nih. Nah, ini lagi. Ya. Jadi sebuah gedung mempunyai 5 pintu masuk. 3 orang hendak memasuki gedung tersebut. Banyak cara agar mereka dapat memasuki gedung tersebut dengan pintu yang berbeda. Ya. Oke. Oh, ini pakai pemerhati. Ya. Ya. Jadi ada pintu kan ada 5, A, B, C, D. Ya. Ya, berapa? 10. Ya, jadi di sini dia kan mempunyai 5 pintu masuk, 3 orang hendak memasuki gedung tersebut. Banyak cara agar mereka dapat memasuki gedung tersebut dengan pintu yang berbeda, ya kan? Ini contohnya, jadi ada ini ya. 10, Pak, bukan? Berapa? 10. Ayo. 10, Pak. Ini misalkan 3 orang nih, Kava kan ada 5 kan? 5. Ini anggaplah si Kava A terus Heru misalkan. Jadi jawabannya adalah 60. Paham enggak? Ngerti ya? Misalkan ada 3 anak, si Kava berarti ada 5 pintu. Terus yang A, ya, A ini Ananda, terus A Heru misalkan, itu ya ini. Paham ya? Next. Yuk kalau gini.
maka banyaknya susunan posisi yang mungkin. Nah, misalkan ya, Bapak yang bikin. Tapi ini belum peluang ya. Kita tidak sesuai, tapi kita coba kayak gini. Nah, ini. Banyak di internet ini salah satunya ya, biar kalian terbuka. Ternyata itu ilmu itu ada di mana saja ya. Nah, coba kayak gini. 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku. Jika yang menempati bangku harus siswa berarti kan cowok kan ya. Maka banyak susunan posisi berapa? Ini kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 15 ya. 3 siswa berarti 3 putra dan 3 putri, ya enggak nak? Yang di sini, yang ini kan harus putra. Nah, harus putra. Ini juga harus putra, ya enggak? Oke, kalau dia harus putra berarti ada berapa kemungkinan di sini, nak? Ayo ngomong. 3. Ada 6. Ya enggak? Terus yang sini karena sudah terpakai 1, dipakai yang sebelah 2. sini berarti jadi 2. Nah, untuk selanjutnya yang ini kan bebas. Nah, ini bebas. Ini tadi kan sudah terpakai 2 kan ya. Tadi totalnya kan 6 nih. 6 kan? Sudah terpakai 2. Berarti sisa berapa di sini? Berapa? Sisa 4. Berarti 4. Terus 3, 2, 1. Seperti itu. Sehingga nanti 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Ayo hitung. 3 kali 4. 12 ya. 3 kali 2, 6. 6 kali 2 langsung aja 12 ya. Jadi 12 kali 12 berapa? 1, 4, 4. Paham nak? Paham ya? Oke. Ya, jadi itu salah satu contohnya untuk peluang. Kita cari yang peluang yang agak ini ya, yang pakai super-superan mana ya? Belum nih. Wah, ini masih bocor, sabar. Kita arahkan ke sini. Oke. Oke. Nah, ini juga ya. Bisa lihat ya. Oh, ini banyak kemungkinan aja nih. Oke, kalian bisa. Nah, ini juga kombinasi apa permutasi nanti ada di sini. Oke. Oke. Jadi kalian bisa nyoba di masing-masing ya untuk peluang segala macam. Anissa berencana mengikuti tes tambahan matematika bahasa Inggris dan ya hari Minggu. Nah, ya kan? Hari Minggu Anissa gunakan khusus untuk les berenang. Jadwal les tambahan tersebut dalam seminggu dengan syarat dalam sehari tidak boleh lebih dari 1 les. Coba. Nah, harinya ada berapa yuk? Total hari kita ada berapa? 7, Pak. Ada 7. 7. Yes. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tenang berarti kan jadi yang untuk hari Minggu kan sudah terpakai. Berarti sisa berapa hari? 6. 6 hari. Yang buat untuk selain renang ya. Baru setelah itu kita bikin matematika, bahasa Inggris sama melukis. Nah, banyak cara. Ayo, untuk matematika pilih berapa hari? Berapa hari nak? 6. 6, ya enggak? 6, karena dia kan selain minggu. Nah, terus untuk yang Inggris, milih 5, 1 Pak. berarti 5. berkurang 1. 5, Pak. 5. 5.
5. Ya. Yes. 4. Terus melukis 4. ada berapa? 4. Jadi berapa? 4. Kali 4. 120. 120. 120. Oke, good. Ngerti ya? Paham sampai sini? Ya, Pak. Oke. Paham, Pak. Jadi Paham, soal kelihatannya susah kayak seperti ini sebenarnya menggunakan apa filling slot atau kaidah perkalian ya kan ya yang sudah Bapak ajarin. Jadi kaidah perkalian itu tidak hanya pada soal-soal angka-angka saja, ini juga soal tentang melukis apa segala macam. Oke. Ini contohnya walaupun peluang itu jarang muncul ya di ini. Nanti harus ada peluang kejadian majemuk baru nanti muncul di soal UTBK. Oke. Paham nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, nggak ada. Oke. Kalau sudah coba buka kamera lagi. Bapak ingin mengabsen lagi. Ayo tempat duduknya yuk. Tempat duduknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo tempat duduknya, taruh.